Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan lanjutkan kembali menjawab soal tes wawasan kebangsaan tentang Pancasila. Jadi ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang dimana nomor 1 sampai nomor 25 kita sudah jawab. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan nomor 26 sampai nomor 50. Tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya, jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah baiklah teman-teman semuanya, kita langsung saja menjawab soal yang ke-26 ya. Nah sekarang untuk soal nomor 26, berikut ini yang merupakan sila keempat dari Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta ini sebelumnya sebenarnya itu adalah nama lain dari Pancasila ya, sebelum diubah. Jadi sila keempat itu pada Piagam Jakarta yaitu apakah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ataukah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk Islam. Tentu saja kalau dalam Piagam Jakarta ya, untuk jawaban B inilah yang diubah pada sehingga membentuk Pancasila ya. Jadi ini sila pertama ini pada Piagam Jakarta, diubah oleh Muhammad Hatta kalau di pembahasan sebelumnya. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini pasti di sila ke-5 ya, kalau pada Pancasila juga ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja ini sila kedua ya. Kemudian persatuan Indonesia itu sila ketiga, berarti jawaban yang benar adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi sama saja seperti Pancasila teman-teman ya. Hanya saja yang memang yang berubah itu adalah sila pertama. Kemudian soal nomor 27. Alasan sila pertama pada Piagam Jakarta mengalami perubahan adalah, jadi di sini sila pertama Piagam Jakarta itu kan ketuhanan ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu diubah oleh Muhammad Hatta itu karena memang perjuangan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan oleh pahlawan yang dari berbagai kalangan latar belakang agama ya. Jadi kalau kita lihat jawabannya di sini adalah jawabannya E. Jadi untuk alasan sila pertama diubah ya karena jawabannya adalah E ya. Karena memang pahlawan kita itu ada berbagai macam latar belakang agama. Selanjutnya nomor 28. Sila pertama Piagam Jakarta berbunyi. Kalau dari pembahasan yang tadi, maka sila pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Jadi jawabannya D. Selanjutnya nomor 29. Berikut ini yang merupakan sila kedua dari Piagam Jakarta. Nah, sila kedua itu sama halnya dengan sila kedua Pancasila ya. Jadi yang hanya sila pertama yang diubah. Jadi ingat buat teman-teman semuanya, cuman sila pertama yang diubah ya. Jadi untuk Piagam Jakarta yang dimana untuk sila keduanya sama halnya dengan Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya nomor 30 ya. Kita beralih ke halaman selanjutnya, nomor 30. Pada soal nomor 30 berikut ini yang merupakan sila ketiga dari Piagam Jakarta. Jadi pada Piagam Jakarta sila ketiga intinya adalah sama halnya dengan Pancasila, hanya satu yang berubah ya. Berarti sila ketiga itu bicara tentang persatuan Indonesia. Selanjutnya soal nomor 31. Berikut ini soal nomor 31 yaitu berikut ini yang merupakan sila keempat dari Piagam Jakarta ya. Tentu saja untuk sila keempatnya ini berulang ya. Sila keempat yang kita sudah bahas tadi yaitu kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya soal nomor 32. Berikut ini yang merupakan sila kelima dari Piagam Jakarta sudah jelas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi jawabannya C. Jadi ini betul-betul kita harus bisa memahami Piagam Jakarta itu ya. Jadi makanya pada pendalaman materi ini kita ulang-ulangi soalnya ya, atau bisa dibilang kita soalnya ubah tetapi sebenarnya jawabannya hampir-hampir sama teman-teman ya. Oke, selanjutnya nomor 33. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila atas dasar ya. Nah, tentu saja di situ kalau teman-teman punya pengetahuan sejarah terkait dengan hari lahir Pancasila, maka teman-teman pasti akan mengetahui siapa yang menjadi lahirnya Pancasila tersebut ya. Nah, kalau kita tengok sejarah ya, itu Pancasila atas usulan dari sebagai dasar negara yaitu Insinyur Soekarno ya. Jadi jawabannya adalah bagian D. Nah, selanjutnya nomor 34. Sumber dari Pancasila adalah. Nah, ini kalau bicara sumber ya, maka tentu saja apa yang menjadi tempat asal dari Pancasila itu, kalau kita lihat Indonesia ya, berdasarkan tentu saja Indonesia ini punya kebinekaan ya, punya kebudayaan, sehingga tentu saja masyarakatnya juga berbeda-beda, sehingga Pancasila ini sumbernya berasal dari nilai-nilai kebudayaan yang kemudian berkembang di masyarakat Indonesia. Jadi bukan karena pemikiran filsafat ya, bukan hasil dari pemikiran ahli filsafat, kemudian bukan dari ideologi kapitalis ya, bukan juga dari nilai-nilai sosialis, apalagi diambil dari ideologi-ideologi barat ya, yang liberal. Tentu saja berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 35. Untuk nomor 35 soalnya yaitu di bawah ini yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dalam Pancasila. Nah, tentu saja kalau kita lihat berdasarkan soalnya ini, maka jawabannya pasti yang bagus-bagus teman-teman ya. Kemudian kita hubungkan dengan kebinekaan Indonesia. Nah, kalau dilihat dari jawabannya A, menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membedakan suku, ras maupun agama, tentu saja ini berhubungan teman-teman ya. Jadi tentu saja ini berhubungan dengan konsep dalam Pancasila. Jadi bukan melakukan demo ya, bukan mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti golongan tertentu, apalagi bersekolah di universitas ternama ataukah menjadi TKI ya. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 36. Pancasila merupakan ideologi ya. Nah, ini apakah dia ideologi terbuka ya, ataukah tertutup ya, ataukah dia ideologi liberalis, komunis, sosialis? Tentu saja liberalis, komunis, sosialis ini sudah jelas salah ya, apalagi tertutup ya. Jadi Pancasila itu adalah ideologi terbuka ya. Nah, tentu saja kalau dikatakan ideologi terbuka berarti dia merupakan ideologi yang kemudian mementingkan nilai-nilai luhur kebudayaan ya, kemudian tidak membeda-bedakan suku dan ras dan segala macamnya. Jadi jawabannya bagian A. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Kemudian nomor 37. Pancasila merupakan filosofis grondslag yang berarti Pancasila. Ini merupakan sebuah istilah ya, yang tentu saja nama Latin itu merupakan, kalau secara etimologi, bahwa Pancasila itu adalah filosofi yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi aturan dibuat itu berdasarkan Pancasila. Jadi maka Pancasila ini sebagai segala dari sumber hukum ya. Nah, jadi jawabannya A. Kemudian selanjutnya nomor 38. Yang merupakan salah satu anggota panitia 9 adalah. Nah, sebelumnya di pembahasan video sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang masuk dalam panitia 9 ya, yang dimana termasuk ada Soekarno, kemudian ada Wahid Hasyim ya.
kemudian ada Muhammad Hatta dan lain-lain ya. Kemudian ada Kiai Haji Agus Salim ya. Nah, tentu saja yang masuk di sini adalah Kiai Haji Wahid Hasyim ya. Jadi jawabannya adalah E, yang merupakan salah satu anggota panitia 9. Selanjutnya nomor 39. Salah satu fungsi dari Pancasila adalah sebagai filter dengan tujuan. Nah, jadi Pancasila ini menjadi filter juga, atau dia menjadi pembatas ya untuk menyaring. Nah, tentu saja apa yang mesti disaring? Apakah kemudian supaya bagian A itu budaya barat bisa sulit masuk ke Indonesia, B agar budaya barat mudah masuk ke Indonesia ya, ataukah kemudian supaya budaya Indonesia tidak ketinggalan, ataukah D agar budaya barat bisa dengan mudah bercampur dengan budaya Indonesia, atau bagian E agar budaya yang masuk ke Indonesia bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tentu saja yang lebih tepat di sini adalah jawabannya bagian E ya. Karena kalau agar budaya barat sulit masuk ke Indonesia, tentu saja Pancasila tidak punya tujuan itu ya. Nah, jadi kita ini adalah ideologi terbuka yang kemudian bebas aktif. Tetapi kemudian yang harus dipahami bahwa segala bentuk budaya itu yang berasal dari luar itu kemudian yang berhak masuk ke Indonesia itu kemudian harus yang sesuai dengan masyarakat Indonesia dan berdasarkan dengan Pancasila. Selanjutnya nomor 40 ya. Nomor 40 soalnya yaitu Pancasila terjadi melalui proses kausalitas yang mempunyai makna. Nah, ini proses kausalitas inilah proses sebab akibat ya, proses sebab akibat. Jadi tentu saja di sini adalah Pancasila terjadi melalui proses kausalitas itu mempunyai makna sebelum disahkan sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila itu sudah menjadi pandangan hidup bangsa ya. Berarti di sini memang Pancasila itu bukan hanya menjadi dasar negara ya, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti jawaban yang benar di sini adalah bagian D ya. Nah, jadi bukan seperti A menumbuhkan rasa senasib sepanang lengan. Jadi meskipun kemudian dijajah, kita semua dijajah oleh pihak Belanda atau Jepang, tapi kehadiran Pancasila itu bukan itu tujuannya ya. Nah, tetapi ini menjadi sebuah pandangan hidup suatu bangsa. Berarti jawabannya bagian D ya. Selanjutnya nomor 41. Nah, pada nomor 41 ini soalnya yaitu Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat di bawah ini, kecuali. Nah, tentu saja Pancasila itu ideologinya ada beberapa macam sifat ya, yaitu bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang bersifat aktual ya, yang terus berlaku ya, kekinian. Kemudian konkret. Nah, konkret itu nyata ya. Kemudian fleksibel ya, itu dapat disesuaikan ya sesuai kondisi ya. Kemudian dan antisipatif itu dia melakukan sifat pencegahan. Itu berarti yang bukan bagian dari ideologi yang bersifat ideologi dari Pancasila itu adalah jawabannya bagian A ya, yang itu rigid. Nah, tentu saja kalau kita bicara rigid ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia, rigid itu artinya kaku ya. Jadi rigid itu artinya kaku. Nah, Pancasila itu tidak bersifat kaku. Jadi di sini yang kecuali yang bukan merupakan jadi yang bukan ideologi Pancasila ya, sifat dari ideologi Pancasila yaitu rigid. Yang dimana rigid itu kaku ya. Nah, selanjutnya nomor 42 ya. Nah, pada nomor 42 ini Pancasila merupakan ini Pancasila ini apakah dia sebagai ideologi, apakah lambang, konstitusi ya, ideologi dan konstitusi negara Indonesia, atau lambang dan ideologi negara Indonesia. Nah, tentu saja kalau kita kaji ya, bahwa konsep
dari ideologi Pancasila, konsep dari Pancasila itu merupakan merupakan lambang dan ideologi negara Republik Indonesia. Jadi dikatakan lambang karena memang itu menjadi simbol buat bangsa Indonesia. Dikatakan bangsa Indonesia karena dia memiliki Pancasila, ya. Nah, kemudian juga menjadi ideologi atau pandangan bangsa. Itu berarti Pancasila itu adalah lambang dan ideologi negara Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 43. Pada nomor 43 ini yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia sebelum merdeka, menunjukkan Pancasila sebagai. Nah, ini kalau dilihat dari soalnya, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Jadi sudah ada pandangan Pancasila itu yang kemudian muncul dari setiap orang dahulu sebelum adanya Indonesia, ya. Itu berarti Pancasila itu sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia, ya. Sudah bagian dari diri Indonesia atau jati diri. Nah, selanjutnya soal nomor 44. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang meliputi di bawah ini, ya. Nah, tentu saja Pancasila itu adalah memang sudah menjadi sumber dari segala sumber hukum, yang dimana sumber dari segala sumber hukum itu meliputi yang pertama yaitu jurisprudensi, kemudian jurisprudensi hakim, ya, kemudian undang-undang, kemudian hukum formal, kemudian ada traktat, ya. Nah, itu berarti karena di sini adalah kecuali, maka tentu saja yang salah di sini adalah diktat, ya, karena itu bukan dari sumber hukum kalau dikatakan diktat, ya. Nah, berarti jawabannya adalah bagian E. Selanjutnya, Pancasila berasal dari bahasa. Nah, kalau lihat dari bahasanya, ya, Pancasila, ya, berarti dari kata panca, ya, kemudian sila itu 5, ya. Nah, panca itu dasar, ya. Panca itu dasar, berarti 5 dasar. Nah, dari kata itu, bahasa itu merupakan dari bahasa Sanskerta, ya. Dari bahasa Sanskerta. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 46 yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya soal nomor 46 yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah gambar. Nah, kalau kita lihat untuk simbolnya di sini, ya, lambang atau gambar pada Pancasila untuk kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah rantai baja, ya. Rantai baja, kalau dia bintang, ini bagian dari penggambaran ketuhanan yang Maha Esa. Kalau padi dan kapas itu menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau pohon beringin itu tentang persatuan Indonesia. Kemudian kepala banteng itu pada sila keempat, ya. Pada sila keempat. Nah, jadi jawabannya di sini adalah B. Selanjutnya nomor 47 yang melambangkan persatuan Indonesia adalah gambar tadi sudah dijelaskan, ya, pohon beringin. Ya, jadi kalau bintang itu ketuhanan yang Maha Esa, rantai baja itu kemanusiaan yang adil dan beradab, padi dan kapas itu melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kepala banteng itu melambangkan sila keempat, ya. Nah, jadi jawabannya adalah pohon beringin. Kemudian yang selanjutnya nomor 48 yang melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah gambar padi dan kapas, ya. Jadi di sini untuk padi dan kapas, jadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya nomor 49, Pancasila yang bermakna 5 kemoralan sebagai sebuah dharma terdapat dalam ajaran agama. Jadi di sini ada kata dharma, ya. Nah, ini yang kemudian
pada Pancasila itu bermakna 5 kemoralan yang terdapat pada ajaran agama. Kalau yang tentang dharma itu berarti ada di Buddha ya. Jadi jawabannya B. Selanjutnya nomor 50. Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea. Nah, ini kalau kita sering membaca pembukaan Undang-Undang Dasar, maka Pancasila itu posisinya ada di alinea keempat. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah contoh soal tes wawasan kebangsaan untuk materi Pancasila bagian kedua. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.